Jadi gini Ki, kita langsung aja Ayu Ting Ting, ya kan? Rame banget. Siap. Kenapa jadi rame? Karena Ayu itu punya banyak cerita menarik soal masa lalu. Mohon maaf, calonnya Ayu Ting Ting ini kalau nggak diangkat ke publik gara-gara berita ini, berapa orang yang kenal, ya kan? Sampai nggak ke titik pernikahan. Oke. Mengingat Ayu pernah gagal di menit-menit terakhir kan? Masa lalu seseorang selalu mempengaruhi orang di masa depan. Terutama untuk Ayu Ting Ting saat ini, masa lalunya yang seperti itu, pernah ada konflik yang sampai, waduh, heboh. Ya kita semua tahu lah ya itu ya. Apa itu artinya? Sujono. Sujono itu apa? Kalau Sujono ini rumah tangganya bakalan susah sebenarnya, bakalan banyak konflik sebenarnya. Ya. Kisah dunia lain. Selamat datang kawan dari dunia lain. Guys, belakangan ini kan lagi rame banget soal rencana pernikahan. Sebelah gua ada Ki Atmo. Pernikahan siapa juga seharusnya dia bisa nebak sih. Bisa dong. Jadi gini Ki, kita langsung aja Ayu Ting Ting, ya kan? Rame banget. Siap. Kenapa jadi rame? Karena Ayu itu punya banyak cerita menarik soal masa lalu. Ya. Ya kan, dia gagal di pernikahan awal, hampir menikah tapi gagal di detik terakhir, dekat dengan beberapa laki-laki yang kayaknya juga bakal mendampingi tapi ternyata nggak jadi. Nggak jadi, yang host podcast juga itu ya? Ya. Ya. Kemarin tuh lagi ramai banget, justru kabar tunangan ya? Ya, Atau ya, lamaran. Ya. Tunangan atau lamaran gitu. Nah, aku mau ngobrol sama Ki Atmo karena dari beberapa kali wawancara atau ketemu narasumber banyak memprediksi Ayu Ting Ting lewat tarot lah, lewat apa. Tapi berhubung kali ini kita ketemu sama Ki Atmo, kita mau tanya Ki. Ya, Aku mau tanya Ayu dan calonnya Muhammad Fardana itu dari Weton. Ya. Sebelum kita masuk apakah mereka cocok atau tidak menurut Weton yang akan diprediksi oleh Ki Atmo, aku mau tanya dulu, Weton itu apa sih Ki? Weton itu suatu perhitungan ya, suatu perhitungan di daerah Jawa, di tradisi Jawa. Itu ada perhitungan yang berdasarkan hari, kemudian pasaran, kemudian perbintangan. Nah, itu nanti dikombinasikan jadilah weton yang dipercaya. Weton-weton itu mempengaruhi karakteristik sifat manusia, seperti itu. Apakah weton itu hanya bisa diaplikasikan untuk suku tertentu atau untuk semua orang, bahkan sampai lintas benua gitu? Sebenarnya untuk semua orang bisa. Sebenarnya untuk bahkan dihitung weton orang luar pun ada sebenarnya. Oke. Dan perbintangan ini termasuk kan hari ini perbintangan ya, Oke. rotasi planet dan segala macam. Ini dipakai di berbagai negara. Entah itu dari tradisi Mesir kuno, dari tradisi Sumeria kuno, bahkan yang paling terkenal dipakai sampai sekarang pun kalau menentukan yang kita kan lagi puasa ini, itu kan juga dari planet. Itu menentukan pergantian musim dan valid bahkan hingga sekarang ini masih dipakai semua penjuru dunia. Oke, Ki. Apa gunanya seseorang atau ya contohnya Ki Atmo lah ya, orang yang bisa membaca segala hal itu, membacakan weton orang lain. Fungsinya buat, katakanlah Ki Atmo membaca wetonnya saya, Ya. apa untungnya buat saya? Untungnya adalah setiap orang punya kelemahan. Setiap orang punya kelemahan, kemudian jika kita tahu sifatnya seperti ini, lemahnya di sini. Nah, sifat-sifat kelemahannya atau sifat-sifat buruknya itulah yang kemudian diruat. Kalau di tradisi Jawa ya, diruat, dirubah atau dikuatkan seperti itu. Jadi nanti kehidupannya akan semakin lancar dan semakin bahagia. Oh gitu. Kalau kita melanggar weton? Kalau melanggar wetonnya, hari-hari apes gitu. Ini orang mungkin Apes tuh nggak ada di kalender soalnya kan? Ya, hari apes kan nggak ada nih di kalender. Kadang orang percaya nggak percaya ya, tapi beberapa kali kita nggak usah bilang masyarakat luas lah. Oke. Kita langsung aja ke inti-intinya di pemerintahan tingkat atas. Mereka semuanya ada hari-hari saat mereka bergerak. Di saat hari-hari tertentu mereka bergerak, di saat hari-hari yang dipercaya kurang baik, nggak sama sekali. Kan yang kemarin-kemarin kabinet yang sekarang ini, Yang masih berjalan ini tuker-tukerannya kan juga pas wetonnya Oke. Presiden Jokowi. Gitu. Simpel aja gitu ya, saya nggak akan masuk terlalu jauh. Mungkin kita orang awam melihatnya itu hal biasa. Rotasi itu hal biasa. Tapi Betul. ternyata itu dihitung. Hitung. Ada perhitungannya dan memang benar-benar kalau biasanya kan Rabu ya, hari Rabu itu. Itu ceklah orang-orang pasti pengumuman kabinet baru di hari Rabu, Ya karena memang hari baik. Seperti itu. Bener nggak Selasa itu hari yang dihindarin? Selasa hari dihindarin ya memang
bukan dihindari ya sebenarnya. Bukan dihindari tapi untuk beristirahat biasanya kalau di tradisi Jawa. Slow apa gitu ya? Ya. Slow. Ngarang banget gue. Ki, langsung Ki. Balik ke tema awal. Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana. Menurut perhitungan Ki Atmo gimana? Pemirsa pasti akan bingung ya. Kawan dari dunia lain pasti akan bingung kalau cuman Ki Atmo ngomong aja. Betul. Ada visual yang bisa ditunjukin Ki? Bisa. Tentang perhitungan perjodohan mereka menurut hitungan wetonnya Ki Atmo. Hitungan weton ya. Sama buat teman-teman biar kalian juga tahu tentang tradisi ini, tentang tradisi weton, kita belajar bareng-bareng. Kalau sosok dari Ayu Ting Ting sendiri, waduh, komedian wanita terbaik Multi di talenta Indonesia. dia, nyanyi bisa, apa bisa. Beberapa kali aku ketemu, kita syuting bareng di acaranya Koben. Nah, dia orangnya nice sih, karena sesuai dengan hari. Nih, aku tunjukin dulu ya. Mantul. Dapat nggak nih? Dapat nggak? Dapat ya? Aman lah ya. Aman. Nah, ini aku tunjukin. Ini adalah nilai-nilai hari. Dimana harusnya nulis, ya ini demokratis lah. Kayak huruf Sanskerta. Bener, huruf aku. Mau ngomong jelek nggak enak? Saya nggak ahli nulis. Nah, ini apa namanya? Perhitungan hari, ada nilai-nilainya di Jawa, yaitu hari Senin nilainya 4, Selasa 3, Rabu 7, dan seterusnya. Di sini nanti mungkin bisa ditaruh tabelnya juga. Dan ini adalah pasaran. Pasaran juga ada nilainya. Yang disebut weton itu sendiri adalah saat ini dikombinasi kemudian dihitung nilainya. Oke. Contoh, langsung aja ya. Langsung ke Ayu dan Muhammad Fardana. Ayu Ting Ting ini lahirnya ada di 20 Juni tahun 92. Kebetulan dilihat ada di Sabtu Kliwon. Oke. Kita langsung tulis saja bentar. Sabtu nilainya adalah 9 ditambah 8. Kliwon 8 17. tambah 8 sama dengan 17. Oke. Dan si Muhammad Fardana Rabu Pahing 23 April. 28 April 93. Rabu 7 ditambah Rabu 9. Selisih. Oh, ini diambil pahingnya ya? Ya, pahingnya di sini. 16. Rabu Pahing sama dengan 16. Ini terbaca. Kalau seumpamanya seperti ini terbacanya ya. Ya memang apa namanya? Menggambarkan mereka, sosok mereka saat ini. Apa yang ditangkap dari gambar itu? Ini kan nilainya lebih gede. Ini nilainya ada di 8. Nilainya apa? Ayu. Penjumlahannya ini ada di 8. Oke. Dan ini penjumlahannya ada di 7. Nah, 8 ini kan udah karirnya udah sempurna. Oke. Udah apa namanya? Segala macam kehidupannya. Pencapaiannya sudah top lah ya. Top. Karirnya sangat-sangat karir. Waduh, udah top lah, top tier lah di Indonesia. Dan yang ini 7. Dibilang kalah ya, memang karakteristiknya sekarang kan ya mohon maaf si apa namanya? Calonnya Ayu Ting Ting ini kalau nggak diangkat ke publik gara-gara berita ini, berapa orang yang kenal ya kan? Di circle-nya aja paling kan. Pasti. Di kedinasannya aja. Pasti. Meskipun beliaunya ini berprestasi dan segala macam, ya pastilah. Tapi untuk aspek kehidupan, angka ini sudah menggambarkan. Dan kemudian jika dijumlahkan hasilnya adalah ini penjumlahannya ya. Penjumlahannya wetonnya adalah 15. 8 dan tambah 7, 8 ditambah 7, hasilnya adalah 15. Oke. Untuk perjodohan, kita punya ini apa namanya? Sebuah pola ya. Sebuah pola perjodohan di Jawa, yaitu pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sujono, sama pesti. Oke. Ini adalah pola 8. Pola 8 berulang-ulang 8. Jadi jika ini dibagi 8, maka adanya ada di berapa? 15 bagi 8? 15 bagi 8 berarti 1 1, ditambah lebih 7. Iya. Lebih 7. Berarti kita hitung, lebihnya kan 7 ya? Iya. Lebihnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di sini. Oke. Apa itu artinya? Apa itu? Sujono. Sujono itu apa? Sujono ini kalau aku bilang, nah ini sekali lagi ya, ini disclaimer.
ini dihitung adalah hari saat Wetonnya. mereka lahir. Oke. Ya kan? Kita nggak tahu mereka lahir pagi atau malam. Oke. Karena itu sebenarnya juga berpengaruh. Oh, Berpengaruh. berarti ini belum selesai. Ini belum selesai. Oke. Ini belum selesai. Kalau Sujono ini rumah tangganya bakalan susah sebenarnya. Bakalan banyak konflik sebenarnya. Ya, banyak konflik yang akan banyak konflik yang akan terjadi. Mungkin nggak terlihat di permukaan, tapi nanti akan berefek ke hubungan mereka berdua Setelah menikah. setelah menikah. Karena ini disatukan dari pernikahan kan? Ya. Angka 15 ini disatukan dari pernikahan dan nanti hasilnya malah ini. Seperti itu. Bagusnya adalah di sela-sela Sujono ini, semua ini seperti dua sisi mata uang. Semua ini ada sisi baik dan buruknya. Di saat satu hal meleset seperti pegat ini kan pasti pisah ini. Pasti pisah. Tapi saat mereka mempunyai satu komponen, satu hal yang bisa untuk melawan takdir pisahnya tersebut atau biasa disebut dengan ruwat, maka mereka akan kuat. Oke. Pegat malah akan kuat. Nah, Sujono ini sebenarnya terlibatnya dalam area perselingkuhan lah, seperti itu. Yang di atas sama yang di bawah yang selingkuh? Kita nggak bisa memastikan. Oke. Kalau dihitungan seperti ini kita nggak bisa memastikan. Tapi kalau dilihat dari apa ya? Kalau aku bilang pergaulan dan lain sebagainya. Ini kan yang nanti dipikir orang malah Ayu Ting Ting yang kemana-mana. Karena kan Ayu Ting Ting luas kemana-mana pergaulannya. Ini sih namanya ngarahin ya. Nggak, belum tentu juga sih. Nggak baik kok Ayu Ting Ting sama aku. Iya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, kalaupun kalian boleh hitung sendiri ya perjodohan kalian. Tapi Ki Atmo kan tadi bilang kalian boleh hitung sendiri. Tapi dengan siapapun orang yang mengerti weton, hitungannya kan seperti ini. Betul, akan sama. Oke. Kecuali kita hitung nogodinonya nanti. Ada lagi menghitung namanya lagi. Wah, macam-macam. Cara hitungan itu macam-macam. Oke Ki, dari hasil hitung-hitungan weton ini, pertanyaan pentingnya adalah kapan mereka akan menikah? Tahun ini kah? Atau gini aja, sampai nggak ke titik pernikahan? Oke. Mengingat Ayu pernah gagal di menit-menit terakhir kan? Ya, Pernikahan. last minute, aduh, Nah, tragis. nah di kasus ini akan sampai nggak ke hari pernikahan itu? Dalam waktu dekat ini, habis Lebaran atau di 2024 ini, bagaimana Ki Atmo ngeliatnya? Ya, pertama-tama aku doain yang terbaik. Ya. Oh iya, ini pasti kita doakan Pasti. ya. Jadi hitung-hitungan ini pun tidak akan menentukan apapun ya kan. Ini Enggak. hanya hitung-hitungan weton menurut Ki Atmo. Betul. Gitu. Menurut Jadi Ayu weton kejawen tetap ini. semangat. Tetap semangat, pastilah. Nanti palingan juga ngobrol kita. Karena apa namanya? Ini memang ya beliau tahu lah. Iya. Beliau tahu caranya lah. Nah, untuk hal-hal itu, hal pernikahan tersebut, siap-siap kita dapat surprise. Tahu-tahu jadi gitu aja. Deket lagi berarti. Pi? Deket-deket lagi. Kalau apa anak sekarang bilangnya hilalnya udah kelihatan. Ya udah kelihatan. Berarti kalau sebelum Lebaran kayaknya Enggak dong. habis Lebaran mungkin ya. Mungkin. Yang pasti di 2024. Mungkin. Kemungkinan besar. Kalau aku bilang kemungkinan besar di atas 99%. Udah siapin jas, baju. Waduh, aku siap. Iya boleh lah. Aku siapin. Kita kegeeran aja bakal diundang ya. Kegeeran aja dulu. Diundang lah antar ke Depok kita. Ki, ini udah nih. Yang ini udah. Udah. Simpen dulu ya Ki ya. Oke, kita simpen dulu ini. Nah, Ki, menikah itu kan bukan perkara yang mudah, ya kan? Memang tujuan semua orang ya menikah itu kan sebagian dari ibadah ya pasti ya. Di kasus Ayu dan Muhammad Fardana itu mulus-mulus saja sampai ke hari pernikahan atau akan ada cobaan, ada kerikil di hari pernikahan, menjelang hari pernikahan? Ya, ini tipikalnya Ayu Ting Ting kalau menurut aku ya. Tipikalnya dia itu orangnya selalu husnudon, selalu berbaik sangka. Nah, setiap hal yang diterima dari pasangannya itu dia selalu baik sangka. Bagusnya nih, kalau ketemu orang yang tepat nih, nggak ada halangan sama sekali. Karena ini tipikal Ayu Ting Ting ini, tipikal orang dengan weton seperti itu dan aura seperti itu. Ini halangan apapun dia bisa eliminasi halangannya, seperti itu. Jadi dia yang mengeliminasi halangan-halangan seperti itu ya Ayu Ting Ting ini.
Berarti kejadian kayak masa lalu udah nggak ada ya, menurut Ki Atmo ya? Yang gagal di menit terakhir udah nggak ya? Enggak sih sepertinya. Kalau yang apa namanya gagal di menit-menit akhir itu ada cerita tersendirinya lah itu sebenarnya. Berarti hanya Ayu Ting Ting dan Ki Atmo yang tahu. Enggak lah, Ayu Ting Ting yang tahu lah. Aku cuman menduga-duga aja. Ki, apakah masa lalu Ayu Ting Ting akan mempengaruhi Ayu sampai ke hari pernikahan atau mungkin sampai ke jenjang pernikahan nanti? Pasti sangat mempengaruhi. Masa lalu apa yang paling mempengaruhi? Karena kan dari sekian banyak perjalanan Ayu ya, karirnya bagus, ya meskipun rumah tangganya pernah gagal, segala macam. Apa yang paling mempengaruhi Ayu nanti? Ini hal yang bisa buat dipertimbangkan. Masa lalu seseorang selalu mempengaruhi orangnya di masa depan. Terutama untuk Ayu Ting Ting saat ini, masa lalunya yang seperti itu. Pernah ada konflik yang sampai, waduh, heboh. Ya kita semua tahu lah ya itu ya. Seperti apa kita, aduh. Sekarang, dia melihat hidup, pandangannya udah sangat jauh berbeda. Dia nggak mau hal yang seperti itu terjadi lagi. Makanya, protektifnya minta ampun dia sebenarnya. Ke keluarganya ya, dan ke dirinya sendiri. Dia sangat protektif. Dan kemudian dia selalu bersikap baik, berprasangka baik. Tapi kalau untuk ke depan, menjalani hubungan ini ke depan, atau hubungan apapun lah ya ke depan, entah itu bisnis, karir, maupun pernikahan, dia akan sangat memperhitungkan dengan sangat matang, berkali-kali bakalan perhitungannya, seperti itu. Penerimaan Muhammad Fardana sendiri terhadap masa lalu Ayu gimana Ki? Karena kan selain Ayu pernah gagal lah ya. Terus Ayu cukup dekat menjalin hubungan dengan banyak pria gitu. Ya meskipun cuma sahabat gitu ya. Apakah calon suami Ayu ini bisa menerima Ayu dengan segala ceritanya di masa lalu? Kan ada tipe orang yang tidak bisa memaafkan, tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi gitu kan. Oh, banyak aja alasannya. Nih, di hubungan mereka gimana? Ya, aku lihat dari fotonya, dari auranya, dari ya kita ada namanya. Nah, makanya ini kadang-kadang kalau orang bilang nerawang-nerawang, enggak. Ini namanya ilmu NLP. Aku perhatikan, ini orang sebenarnya lurus banget. Lurus banget. Siapa nih? Muhammad Fardana. Lurus ke arah yang benar? Saya juga lurus tapi ke arah yang salah. Ke arah yang salah. Lurus aja konsisten. Konsisten di jalan yang salah. Jadi gimana lurus aja? Lurus banget tuh ya? Lurus, disiplin. Kemudian dia punya sifat bagus itu apa ya? Kalau biasanya kan kalangan militer keras ya. Kesannya kalangan militer gitu, tegas, keras segala macam. Tapi buat untuk beliaunya ini, si Muhammad Fardana ini, dia punya salah satu hal yang untuk apa ya, mengayomi, sifat mengayomi, kemudian sifat peduli, bahkan ke keluarga Ayu Ting Ting seperti itu. Ada satu masalah lagi, untuk menerima apa namanya, untuk menerima masa lalu dan segala macam. Itu biasanya kalau orangnya sendiri mah gampang, keluarganya gimana? Iya benar. Iya kan, seperti itu. Keluarganya Fardana maksudnya betul, kan? Nah, gimana, coba? Betul, keluarganya tapi gimana? Orang tuanya cukup support loh. Nah, itulah yang mau aku bilang. Ini bagus berarti. Yang paling susah itu kan kalau orang saling cinta, ya kan, nekat-nekat aja udah. Keluarganya gimana? Kalau keluarganya support, aku angkat jempol. Salut aku. Karena di beberapa media sempat diberitakan ayahnya juga support, kakaknya support. Ya. Berarti kalaupun ada masalah tuh bukan yang sesuatu yang prinsip ya, cuman yang ya receh-receh gitu ya. Receh lah. Ya, cuman milih warna souvenirnya apa gitu ya. Mau milih rumah yang berapa miliar, paling gitu-gitu aja gitu ya. Bener. Bukan sesuatu yang prinsip ya. Bukan sesuatu yang prinsip. Tadi Ki Atmo sempet spill dikit tentang karakter Muhammad Fardana, ya kan? Kalau aku tanya lebih jauh lagi sebenarnya, apakah ini sosok yang diidamkan Ayu, yang dicari Ayu? Atau karena, mohon maaf gitu ya, karena Ayu terlalu lama sendiri, ya sudahlah aku ketemu dengan orang yang enak, cocok, ya sudah aku terusin. Apakah Muhammad Fardana ini sosok yang pas, yang cocok buat Ayu? Ya untuk, sorry ya bosku, jadi aku kasih penilaian buat Anda sedikit aja. Jadi buat Ayu Ting Ting ini. Saya nggak kelihatan kamera kan? Nggak tanggung jawab bareng lah kita, nggak apa-apa. Oh banyak. Nggak apa, ini bosku ini. Jadi si Ayu Ting Ting ini punya beberapa kali perubahan preferensi pasangan, preferensi lawan jenisnya dia. Mungkin itu karena dalam mode pencarian ya? Betul. Kalau dulu ini sukanya bad boy. Ya, oke. Yeah. Tahu. Wah, sukanya bad boy banget yang wah gimana? Ya masih
jiwa muda lah mungkin ya. Kemudian lama-lama dia cari sosok yang bisa bertoleransi dengan dia. Oke. Ternyata itu pun dia nggak apa namanya, nggak asrek sama dia. Perlu ternyata ada sosok yang bisa mengimbangi saat kita tahu lah ya, kalau sebagai seorang entertainer dan segala macam, capeknya seperti apa, kemudian pergaulannya seperti apa, lelahnya di pikiran seperti apa. Ini harus ada sosok yang bisa mengimbangi. Beberapa kali kalau itu diimbangi oleh entertainer juga, wah, kita tahu kan apa yang terjadi biasanya kalau artis sama artis menikah seperti apa. Kalau calon Mas Kiat Enggak, jangan. Kenapa nggak mau spill? Enggak, udah jangan. Ki, Ayu ini kita tidak bisa melupakan status Ayu sebagai seorang ibu. Iya, betul. Tadi Kiat mau ngobrol di depan bahwa bagaimana Ayu melindungi keluarganya. Ada satu orang yang sangat berperan penting bagi kehidupan Ayu di masa depan. Bilqis. Oh, iya putrinya. Ya kan? Sayang banget Ayu sama dia. Udah belahan jiwa banget deh. Ya. Bagaimana Bilqis menerima kehadiran calon ayah dan bagaimana Bilqis bisa menerima yang selama ini dia hanya berdua dengan Ayu. Ya ada keluarga besar ya, ada Umi, ada ayah Ojak, tapi sekarang ada sosok calon ayah. Bagaimana Bilqis menerima kondisi ini? Kalau aku lihat ini ya, beberapa kali interaksi kayaknya malah malah nempel mereka berdua ini. Ya? Iya, malah apa namanya? Bisa ngobrol, bisa mainan, malah makin nempel. Dan kemudian mungkin itu juga ya yang jadi pertimbangan dari Ayu Ting Ting. Ternyata bisa ya ini sepertinya. Ya udahlah, lanjut. Mungkin salah satu pertimbangan juga seperti itu. Kalau bisa dibilang apakah rasa sayang sama apa ya? Kalau aku bilang anak sambung lah ya, seperti itu. Rasa sayang sama anak sambung itu kadang-kadang bisa setara atau lebih besar daripada ke anak kandung loh. Nah, dan ini memang ada bibit-bibitnya seperti itu. Kalau kelihatan banget kok deketnya kayak gimana. Berarti pintu udah kebuka banget ya? Udah tinggal, ayo sini undangannya gitu. Kalau semuanya, ini alhamdulillah banget ya, ternyata memang ya sesuai prediksi Kiatmo ya, bukan prediksi ya, sesuai dengan pembacaan Kiatmo bahwa semuanya dimudahkan. Betul. Pintu sudah terbuka. Berarti ekonomi pam dong. Karir Ayu, karir Muhammad Fardana, dari hitung-hitungan tadi gimana? Wah, kalau karirnya sendiri-sendiri ini hitungannya bagus banget. Karir sendiri-sendiri bagus digabung malah gitu loh ya. Enggak juga. Itu ini kan ini nih. Enggak, Itu dia. pertanyaan simpelnya gini, kalau karir seseorang suami bagus, istri bagus, hitung-hitungan gampangnya kan jadi digabung jadi bagus kan? Harusnya. Nah, ini gimana? Harusnya. Ini dengerin nih. Ya. Unik nih. Ini kalian perlu tahu ya. Kalau saat satu orang ini bagus, dua-duanya bagus ya. Oke. Dua-duanya bagus kemudian disatukan, kemungkinannya adalah salah satu meredup. Salah satu meredup, dua-duanya habis. Atau malah dua-duanya naik. Cuma seperti ini tetap ada kemungkinan seperti itu. Kalau kita bicara kemungkinan kan terlalu luas. Betul. Fokus aja ke Ayu dan ke ini. Nanti ya. Bentar. Aku buka lagi. Lupa aku tadi. Ayu hitungannya 17 dan ini Fardana hitungannya 16. Berarti ini hitungan papat dan telu. Hitungan gasal. Jerome Pauline harus belajar sama Kiatmo nih. Ya boleh kita nanti. Matematik aja. boleh. Nanti kita main apa namanya logaritma dan akar kuadrat boleh. Jadi gimana Ki? Jadi karirnya Ayu Ting Ting akan stabil seperti ini. Sekarang aja stabilnya udah di sini. Oh iya, udah wah, bosku Sultan, bosku. Dan ini karirnya sang calon suaminya ini nanti akan ada beberapa momen kalau aku bilang dia harus ngejar karir dulu nih. Oh iya, karena tentara sih. Oh iya, benar. Penugasan lah, pendidikan lah. Betul. Tapi ya kalau seumpamanya memang jadi ya amin, aku bilang. Kalau seumpamanya memang jadi, ini bakalan cepet juga ini karena dia angka 7 ini kan kalau di tradisi Jawa pitulungan lah, ibaratnya pitulungan lah. Pertolongan. Sesuatu yang membantu gitu ya. Sesuatu yang membantu.
dia adalah faktor yang membantu nanti melengkapi keluarganya Ayu Ting Ting. Dan dia juga butuh melengkapi jiwanya dengan Ayu Ting Ting ini. Wah, cocok, udah naik karirnya dua-duanya kalau ini. Aduh, nggak kebayang ya, artis sukses, karir suami sukses, anak nerima. Aduh, itu keluarga harmonis banget. Ada nggak sih, apa namanya, artis lain yang nikah sama militer? Oh, ada beberapa, yang bahkan beberapa artis sudah komen juga di beberapa video kanal berita gitu ya. Ada Tessa Mariska, ada siapa lagi? Bella Safira. Oh, Anissa Pohan dulu. Anissa Pohan. Iya. Nah, itu dia. Iya. Nah, itu kan tadi beberapa artis yang kita sebut ya. Terus bagaimana dengan karir Ayu? Karena sebagai istri tentara, ibu Persit kan angkatan darat ya. Nggak bisa lagi tuh goyang-goyang seenak-enaknya kan. Nggak bisa lagi. Dia harus pilih-pilih panggung lah ya. Gimana dengan itu, Ki? Persit pemainnya masih solid. Persit Bandung. Sekarang ada pemain asing sih ya. Iya. Maaf. Persit tuh yang berenang-berenang gitu loh. Oh, itu pesut. Bisa kali Cita. Bisa. Oke. Jadi gimana, Ki? Ini Persit nggak boleh dibercandain. Oh iya, sorry. Sebagai istri tentara, ibu Persit gimana? Iya, jadi apa ya? Kalau aku bilang kan ada protokoler tersendiri kan? Ya. Ada protokoler tersendiri. Ya. Ada aturan seperti itu. Ada jadwal-jadwal. Nah, tapi kalau Ayu Ting Ting bisa kok seperti itu. Dia ini orang yang, ingat nggak dulu waktu pertama kali aku mau ketawa kalau lihat video klipnya nyanyi di awan itu kan? Oh iya, tahu. Yang nyasar-nyasar nyari alamat bukan? Iya. Itu dari sosok yang seperti itu bisa menyesuaikan diri waduh, komedi kan mainnya sekarang. Apalagi Ayu Ting Ting sekarang udah gayanya Korea gitu kan. Wah, gampang banget menyesuaikan diri. Bisa pasti nggak ada bisa. masalah. Nggak ada masalah. Apalagi banyak seniornya juga yang membuktikan bahwa tidak masalah juga kan selama masih di koridor. Nah, rumah tangga itu yang paling berat ujian. Nah, setelah pernikahan. Ujian itu bukan hanya karena kita nggak punya uang, karir bagus, ekonomi bagus, ujiannya juga makin gede. Ya. Apakah ada ujian yang akan? Ya, ujian ini sih pasti ada ya. Kira-kira bagaimana mereka berdua akan menghadapi ujian-ujian yang bakal datang di rumah tangga mereka? Itu tadi, di hitungan tadi muncul ujiannya yang seperti itu. Ini kalau Sujono yang tadi kita hitung ini bukan hanya memang orangnya selingkuh ya, memang bukan orangnya perselingkuhan seperti itu. Cuman cemburu juga. Nanti ya apalagi Cemburunya suka marah-marah gak karu-karuan di basement parkir teriak-teriak gitu enggak? Wah, itu gawat kalau itu. kan bisa marah bisa di mana aja. Bisa. Tuh. Tapi di basement ya. Basement. Kadang di jalan depan teriak gitu. Wah, itu gawat sih itu. Enggak, tapi kalau gitu. ini lebih terkendali. Cemburunya berkelas lah. Betul. Untuk ukuran penyanyi dangdut. Wah, siapa namanya? Ayu Ting Ting ini ukurannya elegan loh kalau aku bilang. Dia nggak pernah terlibat yang kata-kataan sama orang lain segala macam. Sepanjang karirnya pun dia tidak pernah mempunyai musuh yang serius. Betul. Iya kan? Betul. Sopan. Semua sopan. Iya. Ini apa ya? Janda Depok ini memang luar biasa. Luar biasa. Marwahnya itu luar biasa. Emang. Makanya untuk manajemen konflik seperti itu, dua-duanya kalau aku rasa sangat kompeten sekali. Karena Ayu Ting Tingnya udah terbukti kan manajemen konfliknya seperti itu. Nggak pernah dia teriak-teriakan. Karena kalau Ayu Ting Ting teriak-teriakan banyak yang rekam pasti kan. Iya, benar. Kalau orang lain belum tentu kan. Di basement juga nggak kelihatan. Terus habis itu si Muhammad Fardana juga hidup dalam jalur militer. Dia diteriaki cukup pada waktu apel dan waktu sama senior aja. Ke masyarakat segala macam enggak seperti itu, apalagi perwira kan. Ya. Kita tahu bahwa Ayu kan cukup terkenal ya. Di entertain udah luar biasa. Fardana juga di karir militer luar biasa. Apakah dua kekuatan ini akan saling adu kekuatan gitu? Atau justru Ayu akan memberi kesempatan, bukan memberi kesempatan, memang menempatkan dirinya sebagai istri yang berada di belakang imamnya. Gimana rumah tangga mereka? Selalu sebenarnya sosok Ayu Ting Ting ini ya dari dulu sebenarnya selalu, meskipun dia lebih kaya, lebih terkenal, lebih lah,
Tapi dia selalu ngasih lead ke pasangannya, silahkan ambil keputusan sesuai dengan jatahmu. Kan kepala keluarga di mana-mana lelaki ya, kecuali di matrilinealisme. Nah, beda lagi. Ayu Ting Ting selalu menghargai pasangannya. Makanya kalau seumpamanya Ayu Ting Ting dapat pasangan yang tepat, seperti yang aku bilang di depan, mereka akan bersinergi dengan baik. Karena jangan sampai dimanfaatkan, karena Ayu Ting Ting ini rawan banget. Ini yang selalu dipesenin pasti sama si Ayah Ojek dan lain sebagainya. Takut dimanfaatkan segala macam, cari pasangan yang setara, itu dalam arti bukan setara hartanya atau setara popularitasnya. Kalau orang Jawa bobot bibit. Nah, bebet. Jadi setara. Yang untuk motong besi itu. Itu bubut. Oke. Kita mau main plesetan lagi nih. Play devil. Play devil. Plesetan. Plesetan. Terus ya, jadi sosok Ayu Ting Ting ini sendiri akan selalu ngasih kesempatan ke imamnya, cowoknya. Kalau aku lihat nih, ini cocok bersinergi. Berarti nggak ada friksi kayak gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Hah, oke. Banyak banget yang udah kita bicarain soal Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana. Kita sih berharap mereka sukses ya. Oh, amin. Pernikahannya, karirnya, Amin. semuanya. Amin. Jadi semua yang Kiat mau ceritakan tadi adalah pembacaan weton Pembacaan weton dari keduanya. Betul. Ada sesuatu Kak, yang mau Kiat mau sampaikan untuk Ayu dan Muhammad Fardana? Atau untuk semua orang yang sama lah kondisinya dengan ini? Iya. Buat orang-orang yang punya kondisi yang sama, khususnya Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana, kalau ini baik dan kalian udah yakin ini, karena memang nanti ada kerasa kliknya gitu loh dalam hubungan. Kayak Usi sama Andika. Nah, Klik. waduh, sorry Mas Londo, disebut-sebut loh sama. Iya, dulu maunya Agnes Monica dia, serius beneran. Oh iya benar. Dari Malang berangkatnya maunya Agnes Monica. Dibocorin loh Mas. Tapi cintanya sama yang sekarang udah. Beda. Kembali ke Ayu. Iya. Gimana? Bener-bener harus, kalau aku bilang kalian begitu kerasa kliknya, ya udah yakin, jalani, pasti yang terbaik akan menunggu kalian di depan. Amin. Cobaan sih pasti ada. Pasti ada. Tapi kita yakin bahwa mereka akan mampu melewatinya. Ya tapi cobaannya seperti itulah. Nggak mungkin cobaannya habis beras, token bunyi segala macam. Nggak mungkin lah. Itu ya. teman-teman saya di sini. Oke kan, makasih ya. Terima kasih. Seru banget ngobrolin soal wetonnya Ayu dan Muhammad Fardana. Ini jadi referensi baru buat saya. Nah, buat teman-teman yang mengerti weton, yang mau ngebahas soal apa yang dibaca sama Kiat mau komen, Ki nggak kayak gini, Ki ini begini, Ki komen aja nggak apa-apa. Nanti Kiat mau akan meresponnya Ki ya. Dengan marah-marah? Enggak dong. Marah-marah, banting-banting gelas. Enggak dong. Terus ditunggu juga komennya, mau bikin video apa, kita mau ngobrolin soal apa. Semoga apa yang kita obrolin hari ini menjadi sesuatu yang positif ya Ki. Pasti. Memberi sesuatu yang positif. Oke, sampai ketemu lagi kawan dari dunia lain. Kisah dunia lain.